keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin dalam pelaksanaan sholat maktubah atau yang disebut sholat 5 waktu. Hal tersebut diantaranya menjamak dan mengqashar sholat wajib. Sebelumnya tapi kita harus mengetahui dulu apa pengertian jamak dan pengertian qashar. Apa itu jamak? Jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu di dalam 1 waktu. Itu adalah jamak namanya. Qashar adalah meringkas sholat yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat. Sholat yang boleh dijamak yaitu sholat zuhur berpasangan dengan sholat asar. Itu yang boleh ya, harus berpasangan. Sholat zuhur berpasangan dengan sholat asar. Dan sholat maghrib berpasangan dengan sholat isya. Itu harus berpasangan. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak. Ya, kenapa? Karena sholat subuh itu 2 rakaat. Ya, nggak boleh. Sholat yang boleh diqashar yaitu ya, nggak boleh diqashar. Sholat yang boleh diqashar yaitu, mohon maaf, yaitu zuhur, asar dan isya. Yang boleh diqashar itu adalah zuhur, asar dan isya. Kemudian jamak itu terbagi 2, ada jamak takdim dan ada juga jamak takhir. Ya. Nah, apa itu jamak takdim? Kita ketahui, kita pahami dulu. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktunya sholat zuhur. Nah, itu adalah jamak takdim. Atau mengerjakan sholat maghrib dengan isya di waktu sholat maghrib. Nah, itu adalah sholat jamak takdim. Sedangkan jamak takhir adalah melakukan sholat zuhur dengan sholat asar di waktu sholat asar. Kalau takhir ya, kalau takhir itu beda lagi dengan jamak takdim. Melaksanakan sholat zuhur dengan sholat asar di waktu asar. Jadi zuhur di bawah ditarik ke asar. Itu jamak takhir. Atau melaksanakan sholat maghrib dengan sholat isya di waktu sholat isya. Itu jamak takhir. Waktu maghrib ditarik ke sholat isya. Itu ya. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita lakukan praktik tata cara sholat berjamak takhir antara sholat maghrib dengan sholat isya. Sekaligus mengqashar. Itu ya, mengqasharnya sholat isya, adapun sholat maghrib itu tidak bisa diqashar karena jumlah rakaatnya 3 rakaat. Yuk kita sekarang lakukan praktiknya untuk tata cara sholat jamak takhir, sholat maghrib dengan sholat isya. Bapak minta untuk perwakilan dari kelas 8 ini 3 laki-laki ke depan, silakan. Lakukan ya. Kayak Vicky, Alvin dan Rijal. Nah, ini akan mempraktikkan yaitu tata cara sholat jamak takhir antara sholat maghrib dengan sholat isya. Karena diawali dengan niat ya. Ya, diawali dengan niat. Ada yang niatnya dilakukan dalam hati, ada juga yang dibacakan niatnya ya. Coba dibacakan dulu ya. Niat sholat jamak takhir maghrib. Salin fardhu maghrib salasa fardin jamak takhirin Nah, setelah takbiratul ihram seperti biasanya sholat itu membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Setelah itu ruku dan sujud dan sampai selesai. Silakan. Allahu Akbar.
Sama gerakan seperti tadi, setelah membaca surat Al-Fatihah, baca surat-surat pendek, lalu ruku lagi. Kemudian tahiyat awal ya, dari melaksanakan jamak akhir maghrib. Setelah selesai membaca tahiyat awalnya, lalu berdiri kembali seperti semula. Dan setelah membaca surat Al-Fatihah, ya, lalu ruku. Nah, setelah melaksanakan karena sholat maghrib ini tidak bisa dikosar, tetap 3 rakaat. Setelah melaksanakan 3 rakaat jamak akhir maghrib ini, lalu diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selesai melaksanakan sholat jamak akhir maghrib. Lalu yang kedua, silakan berdiri kembali. Lalu selanjutnya yang kedua, karena tadi kita melaksanakan sholat jamak akhir itu maghrib dengan isya, ya. Sekarang baca niatnya sholat jamak akhir isya. Jamak akhir seperti biasa kita baca Fatihah, baca surat pendek, lalu ruku. Baik. Ini rakaat kedua, karena sholat isya ini adalah kita jamak akhir, prakteknya jamak akhir sholat isya, ya. Kosor, ya, dikosar menjadi 2 rakaat, diringkas. Jadi seperti biasa baca setelah baca Fatihah, baca surat pendek, lalu ruku lagi. Nah, ini adalah pelaksanaan praktik sholat jamak akhir isya kosar, ya, diringkas menjadi 2 rakaat. Setelah selesai kita lakukan 2 rakaat, diakhiri dengan salam. Nah, ini selesai ya. Kita tata cara sholat jamak akhir maghrib dengan sholat isya. Alhamdulillah, mudah-mudahan praktek ini menjadikan ilmu buat kita semuanya dalam melaksanakan sholat jamak takhir, ya, ataupun jamak takdim nanti bila mana kita pada waktu bepergian musafir, kita sehingga harus melaksanakan sholat jamak seperti itu. Ini perlu sekali harus kita pahami. Terima kasih ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Mungkin itu saja praktik dari sholat jamak takhir, sholat maghrib dengan sholat isya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.